Ya, kimia dasar. Tugas kimia kemarin Nurul belum mengumpulkan ya. Yang sudah mengumpulkan baru Ivon sama Miftah. Iya, Bu, belum dikumpulkan. Ya, oke. Jadi hari ini kita lanjut materi stokiometri, tetap hitung-hitungan seperti minggu lalu. Jadi ini stokiometri yang kedua. Ini udah sempat saya bahas kemarin ya, definisi stokiometri itu merupakan dasar perhitungan kimia yang menyatakan relasi kuantitatif rumus kimia dan persamaan kimianya. Stokiometri berasal dari dua kata stoicheon dan juga metron, di mana stoicheon ini artinya elemen dan metron artinya pengukuran. Jadi kalau misalnya dianalogikan gitu ya, stokiometri itu sama seperti koki atau chef yang mengukur bahan-bahan sebelum menyiapkan masakannya atau hidangannya gitu. Sedangkan stokiometri ini kita harus mengukur jumlah bahan-bahan yang akan kita gunakan atau rasio masanya untuk membuat larutan kimia atau reaksi kimia tertentu yang akan kita gunakan. Jadi persamaan kimia yang seimbang itu digunakan dengan cara yang sama untuk menentukan jumlah satu reaktan yang diperlukan untuk bereaksi dengan sejumlah reaktan tertentu atau untuk menghasilkan sejumlah produk dan seterusnya. Persamaan kimia yang seimbang itu maksudnya format ringkas untuk menyatakan reaksi kimia apapun, sementara rumus kimia memberikan identitas reaktan dan produk yang terlibat di dalam perubahan kimia. Kemudian juga koefisien mewakili jumlah relatif spesies kimia dan nantinya akan memungkinkan penilaian kuantitatif hubungan antara jumlah zat yang dikonsumsi dan diproduksi oleh reaksinya. Nah, hubungan kuantitatif ini itu dikenal sebagai stokiometri. Jadi kalau secara umum, stokiometri itu merupakan studi tentang jumlah reaktan dan produk di dalam reaksi kimia. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jumlah zat terlarut, sudah molaritas juga sudah, proksimal sudah, penurunan tekanan sudah, kenaikan titik didih sudah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penurunan titik beku dan tekanan osmotik serta faktor Van Hoff yang ada di dalam larutan elektrolit. Jadi kita masuk ke yang pertama yaitu penurunan titik beku. Jadi titik beku adalah suhu pada saat zat membeku pada tekanan 1 atm. Jadi adanya zat terlarut di dalam pelarut itu menyebabkan titik beku larutan itu lebih rendah daripada titik beku pelarutnya. Rumus penurunan titik beku itu delta F sama dengan M dikali KF, di mana delta F itu delta TF maksud saya. Delta TF itu penurunan titik beku, satuannya derajat Celcius, dan M kecil ini merupakan molalitas. Kita sudah belajar molalitas ya minggu lalu. Dan KF ini merupakan tetapan penurunan titik beku molar larutan. Jadi satuannya derajat Celcius per molar. Nilai KF ini berbeda-beda untuk setiap larut. Biasanya di soal itu diketahui nilai KF-nya berapa. Jadi kita langsung masuk contoh ya. Contoh yang pertama. Jadi kloroform atau CHCl3 2,39 gram dengan MR 119,5 dilarutkan di dalam 50 gram benzen. Nah, titik beku benzennya 5,5 derajat Celcius dengan KF 4,9 derajat Celcius per mol. Yang ditanya adalah titik beku larutan. Titik beku benzen ini pelarut ya. Oke, jadi kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui massa kloroformnya 2,39 gram dengan MR-nya 119,5. Kemudian massa pelarutnya itu 50 gram dengan nilai KF-nya 4,9 dan diketahui juga titik beku pelarutnya itu 5,5 derajat Celcius. Nah, ditanya titik beku larutan kloroformnya. Nah, titik beku larutan itu sama dengan titik beku pelarut dikurangi delta TF. Jadi masuk ke rumus titik beku ya, delta TF sama dengan M dikali KF, di mana M ini molalitas, rumusnya gram per MR dikali 1000 per P, dikali nilai KF-nya.
Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui ini 2,39 dibagi MR dari kloroform itu 119,5 dikali 1000 per massa dari pelarutnya, massa benzennya itu 50 gram. Jadi didapatkan 1,96 derajat Celcius. Titik beku larutan itu sama dengan titik beku pelarut dikurangi delta TF. Titik beku pelarutnya itu tadi diketahui ya, 5,5 derajat Celcius dikurangi hasil yang sudah kita hitung ini 1,96. Jadi hasilnya titik beku larutan yang ditanyakan itu 3,54 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke tekanan osmotik. Jadi osmosis ini perpindahan molekul pelarut dari larutan encer atau konsentrasi rendah ke larutan pekat atau konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi ini osmosis ini merupakan kebalikan dari difusi. Peristiwa osmosis berlangsung hingga mencapai kesetimbangan. Nah, tekanan yang diberikan untuk mencegah peristiwa osmosis itu dinamakan tekanan osmosis. Rumusnya MRT di mana M-nya ini M besar ya. Kalau tadi M kecil itu molaritas, kalau M besar itu berarti molaritas. M-nya molaritas, R-nya tetapan gas universal, ini nilainya sama 0,082. Kemudian T-nya itu suhu. Suhunya bukan dalam satuan Celcius, melainkan dalam satuan Kelvin. Jadi kalau misalnya nanti di soal itu suhunya diketahui dalam bentuk derajat Celcius, maka harus dirubah dulu dalam bentuk Kelvin. Jadi contohnya di dalam 200 ml larutan itu terdapat 3 gram gliserol C3H8O3. Nah, tekanan osmotik pada suhu 27 derajat Celcius adalah ini diketahui 27 derajat Celcius ya. Jangan lupa kalau tekanan osmosis itu suhunya dirubah bentuk Kelvin. Oke, jadi kita masuk ke penyelesaiannya diketahui massa gliserol itu diketahui 3 gram, kemudian volumenya 200 mili, MR-nya 92, MR didapat dari ini ya, C3H8O3 dihitung jumlahnya 92, kemudian suhunya karena diketahui 27 derajat Celcius kita harus merubah menjadi bentuk Kelvin, jadi ditambah 273, jadi suhunya 300 Kelvin. Kemudian ditanya tekanan osmotik larutannya. Kan rumusnya MRT di mana M ini molaritas ya. Karena molaritasnya itu belum diketahui, maka kita harus cari dulu rumus molaritas itu sama dengan N per V, di mana N per V ini sama dengan gram per MR dikali 1000 per V. Kita masukkan masanya gliserol itu tadi 3 gram, kemudian MR-nya 92 dikali 1000 per volumenya itu 200. Didapatkan hasil molaritasnya itu 0,163. Kemudian kita masukkan ke rumus tekanan osmosis itu sama dengan MRT, nilai M-nya dimasukkan 0,163 dikali nilai R-nya 0,082 dan T-nya kita sudah rubah ke Kelvin ya, jadi 300 Kelvin dikali 300 sehingga menghasilkan 4,0098 atm. Nah, ini merupakan tekanan osmotik larutan tersebut. Nah, ini saya bahas persamaan reaksi karena minggu lalu saya lupa untuk membahas, harusnya ini masuk ke stokiometri 1 ya. Jadi, untuk menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia pereaksi dan hasil reaksinya, disertai koefisiennya masing-masing. Nah, reaksi kimia itu mengubah zat asal atau pereaksi menjadi zat baru atau produk. Jenis dan jumlah atom yang terlibat di dalam reaksi itu tidak berubah. Nah, ikatan kimia yang berubah, di mana ikatan kimia pereaksi diputus dan terbentuk ikatan kimia baru di dalam produknya. Jadi, kalau bisa dilihat ya di slide ya, reaksi antara hidrogen dan oksigen itu akan membentuk air, di mana 2H2 ditambah O2 itu menghasilkan 2H2O. Ini kurang ke sini ya. Jadi dua yang di depan ini merupakan atau dinamakan koefisien, sedangkan dua yang kecil di bawah ini, H2, itu merupakan angka indeksnya. Jadi untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia, langkah-langkah yang harus diambil yang pertama
kita harus menetapkan koefisien angka yang di depan tadi. Tetapkan koefisien salah satu zat sama dengan 1 dan zat lainnya itu dengan abjad. Kemudian disetarakan lebih dahulu unsur yang berkaitan langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Kemudian selanjutnya kita baru menyetarakan unsur lain. Nah, ini contohnya. Jadi, gas metana CH4 dengan gas oksigen O2 itu akan membentuk gas karbon dioksida CO2 dan uap air atau H2O. Jadi kalau ditulis persamaan reaksinya ya, CH4 ditambah O2 itu sama dengan CO2 ditambah H2O. Nah, ini harus disetarakan karena jumlah yang kiri dan di kanan itu berbeda. Jadi menetapkan koefisien CH4. Ini dikasih nilai koefisien 1, sedangkan yang lainnya itu kita kasih abjad A, ini B, ini C. Kemudian buat data jenis unsur dan banyak unsur, lalu setarakan antara jumlah yang di sebelah kiri tanda panah dan jumlah yang di sebelah kanan tanda panah. Jadi kita lihat dari yang pertama unsur C, unsur karbonnya. Di sebelah kiri ada berapa? Ada 1. Ada 1 C di CH4 ini ya. Sedangkan di kanan itu ada B. B-nya belum diketahui. Kemudian untuk hanya di sebelah kiri itu ada 4 dan di sebelah kanan itu ada 2C. Ini C ini merupakan koefisien dan ini ada H2. Jadi masih ditulis dalam bentuk abjad ya. Kemudian untuk yang oksigen sebelah kiri ada 2A dan di sebelah kanan ada 2B ditambah C. Nah, jadi antara reaksi yang di sebelum tanda panah, sebelum dan sesudah itu harus sama jumlahnya. Jadi hasilnya 1CH4 ditambah 2O2 itu menghasilkan 1CO2 ditambah 2H2O. Nah, kita bisa lihat di hasil akhirnya nilai C-nya di sebelah kiri tanda panah itu 1, di sebelah kanan juga 1. Kemudian nilai H-nya itu ada 1 dikali 4 ya. Ini koefisiennya 1 dan ini ada 4. Jadi 4H. Nah, di sebelah kanan juga ada 4. 2 dikali 2, hasilnya juga 4 kan. Kemudian unsur oksigennya itu ada 4 juga. Nah, di sini ada O2, ada 2, dan di sini juga ada 2O dari koefisiennya. Jadi jumlah masing-masing unsur antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Makanya sudah disebut sebagai persamaan reaksi yang setara. Kemudian kita masuk ke sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi besarnya sifat koligatif larutan elektrolit itu ditentukan oleh jumlah partikel total di dalam larutan. Nah, kekuatan elektrolit itu bisa elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Nah, itu nantinya akan ditentukan oleh derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu apa? Dia merupakan hasil bagi dari jumlah total molekul elektrolit yang terionisasi menjadi ion-ion. Jadi derajat ionisasi ini menunjukkan jumlah dari molekul senyawa elektrolit yang berubah menjadi ion. Kemudian faktor Van Hoff atau I, simbolnya I ya, dihitung dengan membandingkan antara jumlah mol partikel setelah ionisasi dengan sebelum ionisasi. Rumusnya I sama dengan 1 ditambah N-1A. Jadi ini merupakan rumus sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi rumus sifat koligatif larutan elektrolit itu didapatkan dengan mengalihkan rumus koligatif non-elektrolit dengan faktor Van Hoff atau simbolnya I. Kecuali rumus penurunan tekanan uap jenuh larutan elektrolit yang mana rumusnya sama dengan rumus penurunan tekanan uap larutan. Jadi ada 4 rumus ya, penurunan tekanan uap jenuh, kemudian ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ini semua rumusnya, kalau kita mencari rumus sifat koligatifnya, itu akhirnya tinggal pada akhir rumusnya itu tinggal ditambahkan atau dikalikan dengan faktor Van Hoff atau I-nya. Jadi khusus untuk elektrolit kuat, A-nya itu sama dengan 1. Jadi faktor Van Hoff-nya itu adalah N. Maka pada setiap rumus tersebut cukup menggantikan faktor Van Hoff, I-nya ini yang di belakang,
dengan N atau jumlah partikel ion yang terdapat di dalam larutan. Kemudian pemanfaatan sifat koligatif itu untuk apa sih? Yang pertama, dia untuk atau bisa digunakan untuk membuat campuran pendingin. Jadi campuran pendingin yang digunakan pada pabrik es ataupun campuran pendingin yang digunakan untuk membuat es puter itu menggunakan sifat koligatif larutan. Kemudian contoh yang kedua pemanfaatannya yaitu dalam penggunaan cairan anti beku. Jadi cairan anti beku ini cairan yang ditambahkan untuk menurunkan titik beku yang sering digunakan pada kendaraan bermotor, contohnya etilen glikol. Jadi selain berguna untuk menurunkan titik beku, cairan anti beku juga berguna untuk menaikkan titik didih sehingga mengurangi penguapan. Kemudian pemanfaatan yang ketiga yaitu untuk pencairan salju di jalan raya. Kalau di Indonesia nggak ada ya, ini biasanya di daerah Eropa. Jadi kalau untuk mencairkan salju itu kita menggunakan garam dapur ataupun urea. Kemudian pemanfaatan yang terakhir yaitu untuk penentuan massa molekul relatif, di mana massa molekul relatif ini dapat ditentukan karena adanya sifat koligatif yang bergantung pada konsentrasi zat terlarut. Jadi perhitungannya itu dapat dilakukan apabila massa zat terlarut dan nilai penurunan titik beku atau kenaikan titik didihnya itu diketahui sebelumnya. Oke, baik. Sekian materi kimia hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Gimana, Fon? Ada pertanyaan, Fon? Berarti itu semua itu rumusnya kan beda-beda ya. Kenapa? Semua rumusnya itu kan berarti semuanya beda-beda ya, Bu. Iya, beda-beda rumusnya semuanya. Kan kalau minggu lalu kita belajar molaritas. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang penurunan titik beku dan sifat koligatif larutan. Semuanya rumusnya beda tapi saling berkaitan satu sama lain. Iya, Bu. Bu, maaf mau nanya. Kemarin stokiometri 1. Kenapa, Bu? Bisa ngerjakan ya kan? Ya, itu udah hasilnya, Bu. Belum saya lihat soalnya, nanti saya koreksi. Bu, mau nanya tentang itu, Bu. Apa KRS itu, Bu? Ini itu saya yang mau bahas habis ini. Ada pertanyaan nggak? Iya, ini saya sudah ngisi semua, Bu. Tinggal belum disetujui sama dosennya, Iya. Bu. Mau di print gitu, Bu. Iya, kalau untuk kimianya nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke KRS. Iya, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, baik. Jadi, untuk KRS tadi saya sudah sempat buka ya. Untuk Ivon itu semuanya udah benar, sudah diperbaiki sesuai dengan mata kuliah yang diberikan Bu Fira di grup ya. Jadi, iya, Bu. ada 9 mata kuliah. Nah, Ivon udah benar, tinggal nanti saya approve. Kemudian untuk Miftah sama Nurul, Miftah masih ada kan ya? Iya, Bu. Ya. Masih, Bu. Itu masih checklist TI sama genetika. Nah, TI genetikanya ini di delete. Kemudian Miftah juga belum ada mata kuliah kimia organik. Jadi TI genetikanya di delete, kemudian ditambahkan kimia organik. Kemudian untuk Nurul, TI genetikanya juga di delete dan ditambahkan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya belum ada ya, Nurul? Ibu, itu punya saya yang Bu. Siapa? Punya saya, Bu. Nggak bisa, Bu. Kemarin tuh Bu buka, tetap diklik, nggak keluar apa-apa, Bu. Yang siapa, Nurul? Iya. Oke, nanti saya coba lihat. Nggak bisa masuk, maksudnya nggak bisa KRS-an. Iya, nggak bisa KRS-an, Bu. Untuk Miftah gimana? Bisa buka websitenya? Bisa, Bu. Oke, nanti tolong diperbaiki ya.
TI genetikanya dihapus, kemudian ditambah kimia organik yang Nurul nanti saya tanyakan. Kemudian Ainun ini belum plotting sama sekali. Nomor handphonenya Ainun ini ganti tak? Kurang tahu kalau Bain ini, Bu. Ya, ada yang masih sering chat sama Ainun. Kalau chat enggak, Bu, tapi lihat di story-nya selalu aktif, Bu. Terakhir chat saya waktu ngirim link Classroom, Bu, tapi enggak direspon sama Inun, Bu. Oh ya, oke. Nanti saya coba hubungi. Berarti nomornya tetap ya, nggak ganti ya? Iya, tetap soalnya selalu bikin story gitu, Bu. Oke. Jadi usahakan hari ini semuanya KRS-nya beres. Nanti kalau sudah dicatat dan ketemu saya untuk minta tanda tangan ya. Iya, Bu. Oke, Kapan, baik. Ibu? Besok. Sebisanya kalian aja. Jadi usahakan hari ini KRS-nya sudah selesai semua kan. Yang baru selesai dan benar cuman Ivon aja. Nanti Miftah sama Nurul diperbaiki lagi. Untuk yang Nurul nanti saya tanyakan dulu kenapa kok nggak bisa KRS ya. Nanti saya tanyakan dulu ke Pak. Bisa, Bu. KRS-nya keluar, tapi pas waktu tambah tugas, tambah mata pelajaran apa tuh, Bu? Nggak bisa, Bu. Tetap yang ada di luar itu, yang ada IT sama genetika itu loh, Bu. Bu, iya itu dipilih, Dek. Pakai Dipilih handphone sesuai yang dari Bu Safira itu. Iya, nggak bisa, Mbak. Aku, Mbak. Ya, Iya, coba pakai nanti punya tak coba dari sini kirim nomor itunya dah. Pakai punya aku aja dulu. Oke. Oke, nanti saya cek lagi ya. Kalau misalnya memang nggak bisa, nanti saya tanyakan ke bagian IT-nya. Oke, nanti kalau sudah selesai semua, baru saya approve semua. Nanti kalian bisa cetak untuk ditandatangani. Oke? Iya, Ibu. Untuk Ya, baik, KRS-nya Bu. sudah semua. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu nanti kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa WA saya ya, Japri ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Baik, saya tutup dulu kuliah hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa minggu depan kita sudah mulai kuliah secara tatap muka ya, jadi nggak daring lagi, minggu depan sudah masuk. Dan jangan lupa dikerjakan tugas jurnalnya, PPT-nya. Kan 2 minggu lagi nanti akan dipresentasikan ya. Oke. Makasih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.